Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasihan Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita harus bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita naikkan pujian bagi Raja kita. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih Seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita sambil bertepuk tangan bagi Raja kita. Amin. Kau Raja kami. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Angkat panjimu, ku angkat
ku yakin kuat dapat oh karena menang atas maut yang menebusku. Dia hiduplah yang menebusku. Dia hidup, Dia penebus yang menebusku. Dia hiduplah yang menebusku. Dia hidup yang menebus, yang menebusku. Come on, clap your hands. Dia hiduplah, Dia penebusku. Come on. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah. Jesus, my Redeemer. Jesus, my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody sing, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use. Come sing. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. Yes. To you I belong. I give myself, I give myself. Come sing again. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself To you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give you, I give myself.
you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm away. Lord, have your way. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, we worship you. Jalanmu kau nyatakan bagi bangsa ini. Jalanmu dinyatakan atas Indonesia, atas pemimpin kami. Jalan-jalanmu dinyatakan atas gerejamu, atas gerejamu, bangkit menjadi lebih dari pemenang. Damai sejahtera dicurahkan, biar setiap lutut yang goyah menjadi tegak berdiri. Biar setiap lengan yang lelah dikuatkan. Sebab jalanmu ada di depan kami. Your way, we need your way. Your way, we need your way. Biarlah setiap mulut kan berseru, setiap lutut kan bertelut dan bersorak, Yesus Tuhan. Indonesia penuh damai. Sakit penyakit
be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. You're the King. And now the weak say I have strength by the Spirit of power that raised Christ from the dead. And now the poor stand and confess that my portion is you, and I'm more than blessed. Let our hearts burn you to find a fire consuming love for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Let now your church shine as your bride, that you soar in your heart as you over up your life. Let now the love be welcome home by the save and redeem, thus adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming love for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King.
which was lost, now stands renewed. I give my life to honor this, the love of Christ, the Savior. I love you.
life. Amen. To honor thee. We declare tonight, we declare today, we declare the rest of our life. We declare all of our time. You are the Savior King. You are everything for us, Lord Jesus. Thank you for all that you have done. I give my life. Everybody come sing. I give my life to other days. To other days. To honor the salvation that He gave to us. The love of Christ. The Savior. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di tengah-tengah situasi ini tetap firman Tuhan akan keluar menjadi jawaban buat kehidupan kami. Mari equip kami, perlengkapi kami pada hari ini sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi bahkan di masa-masa yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu pada hari ini izinkan sekali lagi firman-Mu mendarat di hati kami yang subur menjadi benih yang akan bertanam menjadikan buah yang manis dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, keluarga besar Rock Peak di rumah Anda masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu? Telah cukup lumayan lama ya. Saya nggak ketemu dan akhirnya pada hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan online ini. Masih dalam bulan ini, di minggu terakhir bulan Agustus, kita berbicara dengan tema equipping. Nah, berbicara tentang equipping ini tentu jelas sangat luas. Kita perlu diperlengkapi baik secara skill, secara knowledge, secara spiritual dan beberapa area-area lain yang akan membantu kita menjadi jemaat warga negara kerajaan sorga yang diperlengkapi. Tapi izinkan pada hari ini saya mengambil satu angle dari bagaimana kita diperlengkapi menghadapi hari-hari ini. Yaitu yang saya percaya sangat penting yaitu yang namanya adalah
mentalitas. Jadi yang suka judul, saya memberi judul pada hari ini adalah perubahan mentalitas kehidupan. Nah, kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ternyata firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak hanya melepaskan kita dari kuasa kegelapan, tapi ini yang terjadi. Perlu ada yang namanya, kalau saya boleh sebut namanya adalah perpindahan kehidupan ke dalam kerajaan yang anaknya yang kekasih. Masih dalam bulan Agustus kita masih memperingati bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satu hal yang saya belajar tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa 75 tahun secara de facto atau secara posisi bangsa ini telah menjadi bangsa yang merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa ini mengumumkan, seluruh dunia mengetahui bahwa sejak saat itu Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Secara de facto, secara posisi bangsa ini telah bebas menjadi negara yang merdeka. Tetapi secara de jure, secara kondisi kalau kita boleh jujur, bahkan sebelum pandemi ini, bangsa ini masih dijajah oleh kebodohan. Bangsa ini masih dijajah oleh kemiskinan. Bangsa ini masih dijajah oleh narkoba, oleh segala kriminalitas dan kejahatan-kejahatan yang menghancurkan generasi muda. Artinya saya belajar bahwa kita tidak bisa cuma secara posisi saja menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi saya juga percaya secara kondisi harusnya kita menjadi orang-orang yang gak hanya dimerdekakan, tapi kita perlu berjalan di dalam kemerdekaan. Nah, di titik inilah mentalitas kita perlu terbangun. Bukan hanya secara posisi, saya tidak tahu sudah berapa lama Anda mengalami keselamatan dalam kehidupan Anda. Tapi ini yang saya belajar, bahwa secara posisi kita boleh telah menjadi orang yang merdeka. Tetapi secara kondisi perlu ada perubahan mentalitas kehidupan. Sehingga kita berpindah dari kerajaan gelap, tinggal di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, berbicara tentang perubahan mentalitas, mari kita mulai bersama-sama. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang sangat terkenal, kita akan belajar bersama-sama di sini Bapak Ibu. 1 Petrus pasal kedua ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi ini yang dimaksud. Untuk orang bisa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya ajaib, untuk orang gak hanya diselamatkan, tetapi berpindah dari kehidupan yang gelap ke dalam kehidupan anaknya yang kekasih. Setidaknya ada 4 mentalitas yang perlu terbangun waktu kita di-equip, waktu kita diperlengkapi menjadi orang-orang yang masuk atau tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Yang pertama dikatakan adalah kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Yang ketiga adalah umat kepunyaan bangsa yang kudus, maafkan saya. Dan yang keempat adalah umat kepunyaan Allah. Jadi setidaknya hari ini mari sama-sama kita diperlengkapi dari 4 mentalitas yang akan membawa kita bukan hanya memiliki posisi menjadi orang yang merdeka, tapi kita akan tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Mari kita masuk pertama-sama. Yang pertama adalah bangsa pilihan. Sudah jelas, berbicara tentang bangsa pilihan artinya begini, saya ada karena kasih karunia-Nya. Saya ada karena anugerahnya. Kita perlu menyadari dengan seksama bahwa kalau kita ada di sini bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena kita lebih rohani dari orang lain, tapi kalau kita ada di sini
Dimulai karena Tuhan yang terlebih dahulu telah memilih kehidupan kita. Kalau kita ada di sini, kita perlu bangun sebuah kesadaran bahwa saya ada karena ada anugerah yang besar. Karena ada kasih karunia yang perbuatan saya nggak mungkin bisa buat itu. Tapi itu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Untuk itulah saya menyadari bahwa saya adalah orang yang Tuhan pilih. Bukan saya yang terlebih dahulu memilih Tuhan saya. Tapi sebagai bangsa pilihan, artinya Tuhan yang terlebih dahulu memilih kehidupan saya. Nah, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah bangsa pilihan, akan ada dua hal yang paling tampak dari orang tersebut. Yang pertama adalah namanya humility atau kerendahan hati. Dan yang kedua namanya adalah gratitude atau dia akan menjadi orang yang mudah bersyukur dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama adalah humility. Dalam kitab Yakobus pasal keempat ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ternyata berjalan menjadi bangsa pilihan yang pertama adalah sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus karena kasih karunia. Artinya adalah kita berjalan dalam kerendahan hati. Orang yang berjalan di dalam kerendahan hati adalah orang yang menyadari bahwa kalau apa yang dia bisa peroleh dalam hidupnya bukan cuma karena apa yang dia bisa buat, tapi apa yang dia bisa peroleh dalam hidupnya karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga orang-orangnya juga yang berjalan dalam kerendahan hati, ini yang saya belajar ya. Dia nggak akan takut ketika ada orang lain yang mungkin lebih berhasil dari hidupnya. Dia nggak akan komplain, dia nggak akan iri, dia nggak akan jealous, dia nggak akan bilang kok dia bisa itu kok saya enggak sih, kok dia punya itu kok saya enggak sih. Karena orang yang berjalan dalam kerendahan hati, bahasa Ibrani-nya adalah sadar diri Bapak Ibu, tahu diri bahwa kalau dia ada di sini karena Tuhan yang pilih. Dan kalau ada orang lain juga telah mengalami apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya, itu adalah perjalanannya dia. Dia nggak akan merasa kalau ada orang yang lebih berhasil dari dia merupakan ancaman buat dia. Dia nggak akan merasa kalau ada orang yang tanda kutip lebih dipakai Tuhan dari hidupnya dia, itu menjadi kompetitornya dia. Enggak, orang yang berjalan dalam kerendahan hati akan mudah bawa orang maju ke depan. Akan mudah equip orang, akan mudah memberdayakan, tidak memperdayakan orang dalam kehidupannya. Pemimpin yang berjalan dalam kerendahan hati adalah pemimpin yang menginvestasi kepada orang-orang yang dia pimpin. Bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu kita perlu sadar yang pertama adalah hiduplah jadi orang yang terbiasa berjalan di dalam kerendahan hati dalam kehidupan ini. Lalu ciri yang kedua yang tampak menjadi orang-orang bangsa pilihan adalah dilihat dari bagaimana dia bisa bersyukur dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang terbiasa berjalan dalam kerendahan hati. Rela melihat ada orang lain lebih berhasil dari hidupnya dia. Legowo ketika dia lihat ada temannya lebih dipakai, temannya lebih berhasil. Dia gak akan merasa orang lain menjadi ancaman buat dia. Sehingga dia menjadi orang yang mudah mengucap syukur. Kitab 1 Tesalonika pasal ke-5 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan tidak berkata, mengucap syukurlah untuk segala hal. Bedanya apa memang Pak? Waktu orang mengucap syukur untuk segala hal, artinya kemampuan orang mengucap syukur akan sangat bergantung dari segala hal tersebut. Kalau hal tersebut menguntungkan buat dia akan mudah mengucap syukur. Tapi kalau hal tersebut mungkin tanda kutip merugikan buat dia, kadang orang sulit mengucap syukur. Nah, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Artinya, mau dalam keadaan berhasil, mau dalam keadaan gagal, mau kita lagi ada di atas, mau kita lagi ada di bawah, mau orang lain lebih berhasil, mau orang lain lebih sukses, mau orang lain lebih bagus punya semuanya. Kita tetap menjadi orang-orang yang berjalan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.
Karena apa? Karena Anda dan saya adalah bangsa pilihan. Amin. So mentalitas yang pertama adalah mentalitas bangsa pilihan. Lalu yang kedua dengan cepat dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Berbicara tentang imamat yang rajani artinya begini. Saya dan Anda memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan ini. Imamat yang rajani bicara tentang responsibility. Bicara tentang bahwa memang benar Tuhan kasih anugerah dalam kehidupan kita. Memang benar Tuhan telah pilih kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang dikaruniai oleh anugerah dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa kita ada tanggung jawab, ada perjalanan, ada journey, ada tanggung jawab, ada tugas, ada destiny, apalagi sebut namanya. Ada tujuan-tujuan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ada tujuan-tujuan yang Tuhan mau kita jalankan dalam kehidupan kita. Nah artinya sederhana, kita perlu fokus sama tujuan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi orang-orang yang ambil tanggung jawab penuh. Menjadi orang-orang yang gini, bertanggung jawab dalam setiap panggilan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Karena ini yang saya percaya, bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Sekali lagi, setiap orang Tuhan taruh perjalanannya masing-masing. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Setiap orang punya fokus dan tugas dengan perjalanannya yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Ini yang saya temukan. Kita akan gagal fokus dan bertanggung jawab dalam perjalanan kita. Waktu kita habiskan seluruh hidup kita cuma untuk lihat perjalanan orang lain. Bandingkan dengan perjalanan orang lain. Wow, dia sudah punya itu, saya belum punya ini. Wow, dia sudah kerjakan itu, saya sudah kerjakan ini. Pernah gak sih, ya kan, karena sebenarnya jujur ya Bapak Ibu ya, kan beda tipis ya kadang-kadang ya. Antara pengen tahu, peduli sama kepo, itu tipis banget Bapak Ibu. Ya kan, kadang-kadang pernah gak sih merasa, saya gak tahu mungkin saya doang kali ya. Capek sebelum buat apa-apa gitu ya. Kita habiskan waktu kita cuma untuk lihat, wow, dia udah ini. Dia udah ini, wow. Dia udah kerjakan ini, wow. Tanpa sadar kayaknya kita mau mulai sesuatu kayaknya udah males, udah capek, udah kayaknya gak semangat. Bukan karena kita gak punya kesempatan, bukan karena kita gak punya tujuan, bukan karena Tuhan gak buat sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kita habiskan pikiran, tenaga kita untuk ada di tempat yang seharusnya kita gak berada di sana. Karena itu perjalanan orang lain yang Tuhan telah siapkan untuk kehidupan mereka. Nah kadang-kadang kita perlu tutup handphone ini hanya untuk sadar bahwa saya punya perjalanan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saya. Dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22 ada cerita yang sangat menarik Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama Yesus, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Itu Yohanes Bapak Ibu ya. Nah ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Nah ini jawab Yesus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Bayangkan Bapak Ibu, Petrus lagi jalan sama Yesus. Di belakang Yohanes nyusul. Ketika Petrus lihat ke belakang, dia lihat Yohanes. Petrus tanya sama Yesus, Guru, kira-kira apa akan terjadi sama dia? Nah ini jawab Yesus. Saya pakai bahasa sederhana ya. Dia mau jadi seperti apa kek? Dia mau punya apa kek? Dia mau beli apa kek? Dia mau pergi kemana kek? Itu bukan urusanmu. Urusanmu cuma satu. Follow me, kata Yesus. Urusanmu cuma satu. Ikutlah aku, kata Yesus. Kadang kita gagal ikut Yesus sungguh-sungguh.
Karena kita cuma habiskan semua cuma untuk lihat apa yang orang lain lakukan. Bandingkan apa yang orang lain lakukan. Dan lihat apa yang orang lain kerjakan. Hari ini kita belajar bahwa we are following the same person with the different path. Kita sedang mengikuti pribadi yang sama namanya Yesus. Dengan perjalanan yang berbeda-beda. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Fokuslah dalam perjalanan yang Anda taruh dalam kehidupanmu. Karena Yesus bilang begini, apa yang terjadi sama yang lain itu bukan urusan kamu. Urusan kamu cuma satu, ikutlah aku, kata Yesus. Waktu kita menyadari ini yang saya percaya. Kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa berjalan di dalam ini. Menghargai perbedaan. Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur hari-hari ini, maaf saya ngomong apa adanya, tapi gereja perlu belajar kembali lagi untuk bisa memahami arti kata perbedaan. Seakan-akan kayaknya kita susah terima kata itu, karena apa? Selalu yang berbeda kita anggap musuh. Selalu yang gak sama kita anggap itu bukan bagian dari kita. Pernah punya, ini kan bahasa kita selalu, DNA-nya gak sama, mainnya nggak sama kita, doktrinnya nggak sama kita. Selalu aja setiap melihat perbedaan kita akan langsung menganggap bahwa itu bukan bagian dari kita, itu musuh dari kita, itu bukan kelompok kita. Tanpa sadar kita lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menghargai perbedaan dalam kehidupan ini. Tapi kalau jujur itu yang sering terjadi. Kan zaman sekarang lagi zaman ini ya, reuni Bapak Ibu ya. Dari reuni teman-teman kuliah, reuni teman-teman SD, sampai ada saya punya diundang reuni teman-teman TK, buset gitu ya. Reuni teman-teman TK juga ada, semua reuni. Tapi saya sangat jarang melihat ini, reuni gereja. Jarang banget. Ya, orang kan kalau misalnya ketemu dengan teman-teman gereja lamanya, biasanya cuma 2 tempat pertemuannya. Antara di pemakaman atau di pernikahan. Itu aja ketemunya di situ. Udah lama, apa kabar? Baru ngumpul lagi. Di luar itu enggak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Orang pindah kantor dibuat pesta. Orang pindah kantor dibuat surprise party. Dikasih hadiah, dibuat celebration. Orang pindah kantor. Coba orang pindah gereja. Dihakimi, dibilang pengkhianat, dijauhi, dimusuhi semua keluarganya, gak akan digaul lagi sejak itu bersama-sama. Itu yang sering terjadi. Suatu kali saya melihat sebuah gambar, nanti Anda lihat gambar ini. Gambar ini cukup menarik Bapak Ibu. Ya, nah ini gambarnya. Gambar itu sederhana ya. Ada serigala lagi duduk di sini. Nah di sebelah sana ada sekawanan domba lagi saling bunuh. Lalu serigalanya bilang begini, Bro, bingung deh saya. Itu kan tugas kita bunuh mereka harusnya. Kok kita jadi nganggur begini ya? Nah, sejujurnya, saya tertawa ketika saya lihat itu. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya itu adalah teguran keras buat setiap kita. Memahami bahwa pentingnya kita bisa menerima perbedaan dalam kehidupan ini. So mentalitas ini saya sebut namanya adalah imamat yang rajani. Mari jadilah imamat yang rajani. Lalu mentalitas yang ketiga, Alkitab berkata adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus jelas. Ini nggak perlu diterjemahkan lagi sama hal yang lain. Sederhana, kekudusan berbicara tentang kualitas. Jadi bisa lagi nih, bangsa yang kudus bicara tentang bahwa hidup saya perlu menunjukkan kualitas Tuhan dalam kehidupan ini. Hidup saya perlu dibangun dari kualitas Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kitab 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib, garis bawah kata ini Bapak Ibu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, oke sekali lagi ya, ini adalah sebuah peringatan keras kepada orang-orang yang ngakunya Kristen Bapak Ibu. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ia hidup di dalam dia, dalam Kristus. Dikatakan gini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup dengan kualitas Kristus dalam kehidupannya dia.
Karena itulah Anda dan saya disebut sebagai bangsa yang kudus. Artinya apa? Dalam hidup kita ada kualitas Kristus. Hidup kita menunjukkan kualitas Kristus di dalam kehidupan ini. Nah, itu adalah mentalitas yang ketiga. Saya ulang pelan-pelan sedikit sebelum saya selesai. Sekali lagi kita lagi bicara tentang perubahan mentalitas kehidupan. Ada 4 mentalitas yang perlu terbangun untuk bisa menjadi orang-orang yang tinggal dalam terang yang ajaib. Yang pertama dikatakan kita adalah bangsa pilihan. Kalau artinya Anda dan saya di sini karena Tuhan yang pilih anugerah dan kasih karunia-Nya. Yang kedua adalah kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita tetap punya tanggung jawab, punya perjalanan, punya tugas, punya panggilan, punya destiny yang Tuhan telah taruh dalam masing-masing kehidupan kita. Fokuslah dalam perjalanan Anda. Fokuslah dalam tugas dan tanggung jawab Anda. Itu adalah imamat yang rajani. Lalu yang ketiga adalah kita adalah bangsa yang kudus. Yaitu adalah hidup kita tetap terus perlu menunjukkan kualitas Tuhan. Dimanapun kita berada. Kepada siapapun kita bergaul, hidup kita akan terlihat sebagai orang-orang yang menunjukkan kualitas hidup Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mentalitas yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya selesai. Dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Arti dari umat kepunyaan Allah sederhana. Artinya apa? Saya bukan pemilik, tapi saya adalah pengelola. Kalau dibilang umat kepunyaan Allah berarti yang punya siapa? Saya apa Tuhan? Jelas Tuhan. Artinya apa? Semua yang saya punya itu sebenarnya saya yang punya atau Tuhan yang punya? Tuhan yang punya. Makanya dikatakan Anda dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Artinya semua yang ada di tangan kita itu bukan milik kita. Tapi itu milik Tuhan di mana kita dipercayakan menjadi pengelola yang baik. Jadi artinya apa? Umat kepunyaan Allah bicara tentang menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Dalam kitab Amsal pasal 28 dikatakan begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah ternyata dengan jelas dikatakan bahwa orang-orang yang mendapat berkat adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang punya fasilitas, orang-orang yang memiliki segala sesuatu adalah orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu tersebut bukan miliknya dia, tapi miliknya Tuhan dan dia adalah pengelola yang dapat dipercaya. Nah karena itu dalam kehidupan ini, yuk kita lihat bersama-sama. Ini salah satu mentalitas yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun tugas Anda hari ini, kita perlu menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah tapi tadi firman Tuhan bilang begini, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah permasalahannya begini Bapak Ibu semua. Ada orang-orang bukan masalah kaya atau enggak kaya. Ada orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya. Nah ini yang jadi masalah. Karena apa? Sederhana. Manusia menyukai hal yang cepat. Manusia menyukai hal yang instan. Kita suka sama sesuatu yang cepat. Kita suka dengan usaha sedikit mungkin. Dengan hasil sebanyak-banyaknya. Tapi ini yang saya belajar. Tuhan menghargai proses. Tuhan menikmati proses dalam kehidupan. So, ini yang kita perlu belajar, Bapak Ibu. Saya akan selesai di sini. Tapi ini yang kita perlu belajar. Bahwa hargai orang karena proses, bukan karena hasil. Kita terburu-buru menilai orang cuma karena hasil, bukan karena proses. Padahal mungkin Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang seperti ini. Contoh ya, wah. Ini mobilnya keren banget, rumahnya besar, jam tangannya mahal, kelihatan ini pasti orang kaya. Nah ini cocok nih, jadi VIP. Nah ini keren nih, ini cocok nih, ini cocok dimuridin nih,
ini cocok nih dijadikan tim. Lalu misalnya ada yang lain, datang setiap minggu bajunya cuma itu terus. Turun dari angkot, dari jarak 5 meter baunya udah kecium. Aduh, kalau yang gini-gini makanya jangan deh. Kalau bisa dijauhkanlah dari kita. Kenapa? Karena kita selalu suka sama hasil. Padahal kita nggak tahu bahwa mungkin Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang seperti ini. Saya belajar diri saya menghargai orang-orang bukan cuma karena apa yang mereka punya hari ini. Tapi saya belajar menghargai orang-orang karena proses yang sedang terjadi. Mungkin hari ini ada orang-orang yang kita muridkan, yang kita bapai, yang kita dampingi. Sepertinya kayaknya gak ada harapan. Aduh begitu lagi. Mungkin ada orang-orang yang waktu kita lihat sepertinya kayaknya berkekurangan. Sepertinya kayaknya gak punya masa depan. Tapi ini yang saya percaya. Mungkin Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang seperti ini. Hargai orang bukan cuma karena hasil yang mereka punya. Tapi hargai orang karena proses yang sedang mereka alami. Karena mungkin satu hari nanti hidup mereka bisa berubah. Mungkin satu hari nanti apa yang gak ada di tangan mereka bisa ada di tangan mereka. Tapi kita akan jadi orang yang jahat. Kita akan jadi orang yang benar-benar gak punya rasa, gak punya hati. Waktu kita cuma batasi orang hanya karena apa yang dia punya atau apa yang dia gak punya. Kita hanya nilai orang hanya karena apa yang dia naikin atau apa yang dia gak naikin. Tapi ini yang saya belajar. Mungkin Tuhan belum selesai berproses sama orang-orang seperti ini. Saya belajar ini dari almarhum papa saya. Dari kecil, papa saya selalu bilang, Abeng, kalau nilai orang bukan karena apa yang dia punya atau apa yang dia gak punya. Jangan pernah nilai orang karena baju yang dia pakai. Jangan nilai orang karena mobil yang dia punya. Jangan nilai orang karena di mana dia tinggal. Papa saya selalu ajar dari kecil. Abeng, hargai orang karena bagaimana dia sedang berproses dalam hidupnya. Itu yang saya belajar. Papa saya selalu berkata, bergaullah dengan siapa saja. Terimalah siapa saja. Karena mungkin Tuhan masih berproses sama orang-orang yang dipikir bukan siapa-siapa. Saya pernah cerita di sini, saya tutup di sini. Papa saya menderita sakit kanker, saudara. Hampir 11 bulan kami tinggal di negara Cina, di Guangzhou. Setiap hari treatment yang kami hadapin. Dan papa saya melewati treatment yang gak mudah. Papa saya itu di kemoterapi hampir 70-an kali. Dengan kondisi rambutnya gak jatuh satu helai pun. Dia seorang pejuang sejati untuk sembuh. Setiap hari dokter datang, suster-suster semua sangat sayang sama papa saya. Sampai mereka kalau manggil papa saya itu Baba. Baba artinya papa, Baba Loni gitu ya. Jadi Papa Roni gitu ya. Dan disitulah saya belajar bahwa ketika orang menghargai orang lain akan dihargai oleh Tuhan. Papa saya meninggal setelah 11 bulan dirawat di Cina. Waktu papa saya meninggal dunia, saya masih ingat rumah kami gak besar. Kami tinggal di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Tapi kami cukup kewalahan harus menampung kira-kira 2.000 orang datang melayat. Bahkan dari Presiden Republik Indonesia pada hari itu, Bapak SBY dan wakilnya. Beberapa menteri, orang-orang hebat, itu keran-keran bunganya sampai kira-kira 4 truk kita mesti sewa. Dari turut berduka cita Bapak Presiden SBY, Wakil Presiden Yusuf Kala, menteri ini, gubernur ini, semuanya seperti itu. Lalu pemerintah Indonesia memberikan penghargaan. Papa saya dimakamkan di Taman Makam San Diego Hills. Tapi ada satu daerah namanya Heroes Plaza atau Taman Makam Pahlawan. Nah gak boleh sembarang orang dimakamkan di situ. Papa saya dimakamkan di situ di Taman Makam Pahlawan San Diego Hills. Dengan upacara resmi Bapak Jenderal Agung Gumelar. Waktu itu yang memimpin upacara pemakaman. Tapi gak cuma itu yang datang, saya ingat. Datang tukang pijit. Orang buta yang cuma setiap hari kelentang lewat depan rumah saya. Datang juga menangis di peti papa saya. Papa saya itu gak ke salon, Bapak Ibu, barbershop di pinggir jalan. Tukang cukur rambut papa saya yang orang sederhana. Datang menangis di peti papa saya. Orang-orang yang saya gak pernah pikir, ini orang-orang yang merasa berhutang dengan papa saya. Dan dia datang menangis di peti papa saya. Singkat cerita 1,5 bulan atau 2 bulan setelah papa saya meninggal dunia. Tiba-tiba mama saya ditelepon oleh
kedutaan besar Indonesia di Cina. Dan dikatakan begini, ibu tolong ibu. Kenapa mama saya tanya? Dan dia bilang begini, di luar sana sekarang ada 2 orang gadis Cina asli. Ternyata suster di rumah sakit itu. Mereka berdua nangis-nangis minta visa mau ke Indonesia. Gimana ibu? Waduh, mama saya juga bingung. Akhirnya mama saya bilang, ya udah urus aja pak. 2 suster ini namanya Joyce dan Lily. Belum pernah keluar negara Cina sekalipun. Tapi ketika dia dengar papa saya meninggal dunia, dia langsung datang ke kedutaan besar, nangis-nangis, mereka minta visa, mereka datang ke Indonesia. Ya sudah, kita undang mereka datang, tinggal di rumah kami, datang ke makam papa saya, berdoa dengan caranya mereka berdoa. Saya pikir gini, kalian mau jungkir balik terserah dah. Karena keluarga saya aja gak ada yang buat begitu, mereka ateis, gak percaya Tuhan. Tapi di situ saya menyadari bahwa orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh Tuhan dan manusia. Hargailah orang karena proses. Hormatilah orang bukan cuma karena apa yang dia punya. Waktu kita buat itu, kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Waktu kita dapat dipercaya, kita sadar bahwa gini, Anda dan saya adalah umat kepunyaan Allah. So keempat mentalitas ini, saya harap akan membantu Bapak Ibu untuk terus diperlengkapi. Menjadi orang-orang yang gak hanya secara de facto, orang yang merdeka, tapi secara de jure, secara kondisi, kita tetap tinggal di dalam terang yang ajaib. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati setiap jemaatmu di tempat ini. Dimanapun mereka berada dalam kondisi seperti apapun. Kami percaya tangan Tuhan bekerja dalam setiap jemaat. Ajar kami menghargai orang lain lebih. Ajar kami menghormati proses yang Tuhan berikan. Mungkin gak mudah, penuh tantangan, tapi kami percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana yang besar. Ajar kami menghargai perjalanan-perjalanan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk fokus dalam perjalanan tersebut. Dan menghormati orang-orang lain juga yang ada di sekitar kami. Kalau sepertinya mereka dipakai dengan luar biasa, itu menjadi kebanggaan dan kesukaan buat kami. Bukan malah menjadi ancaman buat kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga besar GBI Rockpick ini. Aku percaya Tuhan keluar dari masa-masa ini. Mereka seperti emas yang siap menerangi Indonesia dimanapun mereka berada. Diberkati dimanapun mereka berada, karya Tuhan dan tangan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, di rumah masing-masing kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita mempercayai bahwa di dalam tubuh dan darahnya itulah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kalau ada yang lemah hari-hari ini, mari taruh kekuatan kita hanya kepada tubuh dan darahnya. Izinkan kekuatan kehidupan Tuhan mengalir atas setiap kita pagi hari ini. Mari persiapkan roti dan anggur bersama-sama. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, kami menjalani seluruh kehidupan kami. Mari naikkan pujian bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, yes Lord, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat roti tinggi-tinggi dengan rasa hormat dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengingat semua pengorbanannya di atas kayu salib buat kita. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia yang mengerti kita, Dia yang peduli atas hidup kita. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka, satu persatu Kau tilik mereka. Limpahi saat ini dengan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami percaya tubuh-Mu adalah sumber kekuatan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Dengan penuh ucapan syukur kita menyatakan kepada Dia untuk semua kasih-Nya buat kita. Bapak, Kau berdoa, hamba berdoa saat ini buat seluruh umat-Mu. Kalau ada lutut yang goyah, Kau perkuatkan kembali ya Tuhan. Tuhan, Kau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada yang mulai putus asa, Tuhan beri kekuatan yang baru, pengharapan baru. Ingatkan janji-janji-Mu buat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Semuanya boleh teguh berdiri di atas janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya di dalam darah-Mu ada kehidupan-Mu ya Tuhan. Segarkan setiap roh kami, jiwa dan tubuh kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Percayakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Tuhan. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah Yesus Tuhan. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu atas kami ya Tuhan. Saat ini seluruh jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang datang dari Bapa kita di surga. Tuhan, bukakan tingkap surga-Mu saat ini, berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga mereka. Berkati setiap keluarga umat-Mu ya Tuhan. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan, bisnis umat-Mu ya Tuhan. Dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Surga terbuka atas seluruh usaha umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau menyatakan mujizat demi mujizat-Mu ya Tuhan atas umat-Mu. Berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka dengan takut akan Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita dan kebenaran-Mu. Berkat kerajaan-Mu sendiri Tuhan dilimpahkan atas seluruh umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. Selamat menikmati segala kebaikan Tuhan. Haleluya.